2023 beserta seluruh hadirin yang berbahagia pada malam hari ini. Marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di balai pertemuan warga RT 04 RW 23 dalam keadaan sehat untuk mengikuti acara halal bihalal keluarga besar RT 04 RW 23. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumul akhir. Pergi ke taman memetik melati, melati putih harum baunya. Selamat datang kami haturkan sepenuh hati atas kehadiran Bapak Ibu dan adik-adik semuanya. Izinkan kami membacakan susunan acara halal bihalal pada malam hari ini dengan tema rendahkan hati, perkuat persaudaraan. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara kedua tilawatil Quran. Acara ketiga sambutan-sambutan. Acara keempat ikrar halal bihalal. Acara kelima door prize, acara keenam tausiah dan doa, acara ketujuh istirahat, acara kedelapan penutup dilanjutkan bersalam-salaman atau saling berjabat tangan. Marilah kita buka acara halal bihalal keluarga besar RT 04 RW 23 ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, tilawatul Quran yang akan dibawakan oleh Saudara Muhammad Rizal Fikri Amrullah. Kepada Saudara Muhammad Rizal Fikri Amrullah dimohon untuk mengucapkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk, dan bersegarlah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang
baik di waktu lapang maupun di waktu sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau kezaliman dirinya sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan dosa itu sedang mereka mengetahui. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan dilantunkannya ayat-ayat suci Al-Quran akan memberikan keberkahan kepada kita semua. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia kepada Bapak Aas Rohmat Sarjana Sains. Waktu kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin salam takdim yang saya hormati Bapak Ketua RT 04 RW 23, yang saya hormati Bapak Ketua RW, mungkin ada yang mewakili, yang saya hormati Pak Ustadz Abdul Hamid SPDI Al-Hafid, yang saya hormati Bapak Ibu warga RT 04 RW 23 dan warga sekitar RT 04 RW 23 yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan puja syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini. Kita alhamdulillah dari jam 3 tidak diberkahi hujan. Ketika mulai alhamdulillah berhenti hujannya. Ketika kita tadi sudah diberkahi hujan, alhamdulillah kita masih diberi keberkahan dan kita bisa juga berkumpul di tempat ini dengan sehat walafiat. Kami sampaikan bahwa acara halal bihalal adalah merupakan acara silaturahmi. Jadi acara halal bihalal itu bukan berarti oh ini Idul Fitri, ini adalah acaranya orang Islam, tapi ini adalah seluruhnya adalah antar manusia. Maka kami sampaikan tujuan acara pada malam hari ini adalah yang pertama adalah kita bagaimana saling memaafkan atas segala kesalahan antar warga. Karena kita setiap hari, setiap saat selalu bertemu dengan warga, selalu kita saling bertemu. Pasti ada kesalahan, pasti ada atau kehilafan. Maka momen ini adalah tujuannya adalah supaya kita bisa saling memaafkan dan membuka lembaran baru, sehingga kita bisa membersihkan hati. Kemudian tujuan yang kedua adalah dengan acara ini kita meningkatkan rasa kekeluargaan, rasa gotong royong dan rasa kerukunan antar warga, khususnya RT 04, umumnya RW 23 dan umumnya lagi warga sekitar semuanya ini. Kemudian tujuan yang ketiga adalah bagaimana kita malam hari ini melakukan komitmen bahwa kita akan menjaga hubungan baik antar sesama warga, sesama di lingkungan kita, agar kita hidup dengan nyaman, hidup dengan tenang. Itu tujuan dari kegiatan. Jadi kami ucapkan terima kasih atas segala. Kemudian yang terakhir adalah kami selaku panitia mohon maaf jika ada kekurangan dalam hal penyambutan, dalam
Bapak dalam hal penyediaan makanan dan segalanya, karena memang kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, sehingga kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu dari sambutan dari kami atas nama panitia. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian kami selaku panitia adalah mengucapkan minal aidin wal faizin, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Paas yang sudah menyampaikan sambutannya. Sambutan yang kedua dari Ketua RT 04 Bapak Agus Suranto. Kepada Bapak Agus Suranto dimohon dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Ustadz Abdul Hamid, yang kami hormati Bapak Ibu warga RT 04 dan warga sekitar RT 04 yang pada malam ini sudah hadir pada acara halal bihalal RT 04 RW 23. Tak lupa yang pertama kami telah mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu RT 04 khususnya Darus 2 yang sudah menyiapkan kubur nantinya hingga acara malam ini hari ini berjalan dengan baik dan lancar, tak kurang suara apapun dari awal sampai akhir nanti. Yang kedua, kami atas nama Ketua RT dan pengurus RT mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan karena suara saya juga tidak ada. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus. Menginjak acara yang keempat, ikrar halal bihalal yang akan disampaikan oleh Ibu Kusmardiati. Kepada Ibu Kusmardiati. Ikrar halal bihalal warga RT 04 RW 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap syukur alhamdulillah. Pada hari ini kami warga RT 04 RW 23 berkumpul dalam acara halal bihalal sebagai wujud syukur dan niat tulus untuk mempererat silaturahmi. Kami menyadari bahwa dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat kami tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan. Baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik dalam
dalam tutur kata, sikap, maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami berikrar. Satu. Dengan setulus hati. Kami saling memaafkan. Segala kesalahan antar warga. Membuka lembaran baru. Dan membersihkan hati. Dari rasa dendam ataupun kesalahpahaman. Dua. Kami berjanji untuk terus meningkatkan semangat kekeluargaan, kerukunan, dan gotong royong antar warga RT 04 RW 23. Tiga. Kami berkomitmen menjaga hubungan baik, saling menghormati, dan saling membantu dalam kebaikan demi terciptanya lingkungan yang nyaman dan tenteram. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah puasa kita serta memberikan berkah, rahmat dan kesehatan bagi kita semua. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Terima kasih kepada Ibu Kusmardiati yang telah Mohon maaf Bapak Ibu mengganggu makan malam hari ini. Terus pokoknya ini sengaja rampung, sengaja rampung betul ya? Oke. Pokoknya dua-duanya masuk monisi tuh. Nanti masih ada periode kedua. Oh, ada periode kedua? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan salam ta'zim, salam hormat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat malam Bapak Ibu yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Shalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin, yang kami hormati Bapak Ketua RW 23, Bapak Ketua RT 4, dan juga seluruh jajaran, dan yang kami banggakan Bapak Ibu keluarga besar RT 04 RW 23 Wonosobo, Jebres, Surakarta. Sehat Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat. Dari awal tadi saya itu dua hal yang ngomong ya, saya mencuri perhatian saya Bapak Ibu, mohon izin. Yang pertama, begitu saya masuk, itu saya kok serasa masuk di Indomaret. Masuk di Indomaret, jajaran Suklin, Mamalin, bener-bener itu. Masya Allah, ini progres luar biasa yang disiapkan panitia untuk panjenengan semua. Kita berikan tepuk tangan yang beriah dulu ya. Yang kedua, yang mencuri perhatian saya itu Bapak Ibu dari tadi. Suara. Oh Bapak Ibu? Suara apa Ibu? Pas. Belum paling putih Bapak Ibu. Ini bebek, dia. Oke, semisal kipas siap-siap ya. Oke, hati-hati Bapak Ibu.
Alhamdulillahirobbilalamin. Mari Bapak Ibu sekalian, saat ini pun kalau tidak akan mengucapkan rasa puji dan syukur mengenai setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Di kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di salah satu momen spesial tahunan, yaitu Halal Bihalal Keluarga Besar RT 04 RW 23 Mojosono Jebres Surakarta. Maka di kesempatan ini Bapak Ibu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah hari ini kita masih hidup. Halo. Halo. Bapak Ibu masih hidup? Masih. Kenapa? Kok ini penting kita syukuri? Karena jenazah hari ini itu kemarin masih hidup, betul ya? Dan jenazah besok pagi kayaknya malam ini masih luar biasa. Betul maksud hari ini masih hidup. Dan inilah Bapak Ibu akhirnya hari ini kita mencoba untuk membuka hati, membuka diri dengan adanya momentum halal bihalal ini. Dan ini menjadi salah satu tradisi yang luar biasa Bapak Ibu, yang mana tadi betul yang disampaikan oleh Pak Aas, di mana ini bukan hanya tradisinya orang Islam benar, tapi ini hari ini adalah tradisinya rakyat Indonesia. Menjadi tradisi nasional yang harus kita upayakan, yang harus kita biasakan ya. Kenapa? Dan Pak Amundan. Ini kalau kita bicara histori kan ya Bapak Ibu. Kalau kita bicara histori Pak Amundan, dulu di waktu Presiden Insinyur Soekarno, niku waktu itu Pak Amundan, beliau di masa transisi antara kemerdekaan dengan gonjang-ganjing Indonesia, maka di waktu itu beliau itu mempunyai pikiran, gagasan, pripun carane biar rakyat Indonesia mereka rukun, ayem, tentrem, seperti warga RT 04 RW 23 malam hari ini. Allahumma amin. Kemudian kalau ada hasil juga ini ibu-ibu semua benar? Semua ya? Mungkin pun pokoknya nyaman kalau ya, Insya Allah. Saya khawatir mau geludek atau ya? Aman panitia? Aman. Lanjut ini. Oh benar? Besarannya sama? Insya Allah. Backsound. Lanjut. Lagi di waktu itu Bapak Ibu, Insinyur Soekarno itu gagasan seperti itu, sehingga waktu itu beliau bingung, itu piye ya caranya biar ngadain satu kegiatan dan rakyat Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai agama, berbagai suku, ras, biar rukun, ayam, tentrem. Maka di waktu itu Bapak Ibu yang berbahagia, beliau sowan kepada salah satu kiai bernama Kiai Wahab Hasbullah. Di waktu itu beliau menyampaikan, Yai, kalau itu gagasan ngeten iki, pripun carane kersane rakyat Indonesia menika sampai rukun kompak. Maka beliau mengusulkan Kiai Wahab Hasbullah, pun ya deneke ajar silaturahmi mawon. Silaturahmi itu terlalu umum. Akhirnya Bapak Ibu, beliau mengusulkan, coba digawe jeneng namanya halal bihalal. Seperti malam hari ini Bapak Ibu. Akhirnya Insinyur Soekarno ACC Bimun itu akan saya suarakan seluruh Indonesia, dan hari ini tradisi itu kita bawa sampai sekarang. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, di momen halal bihalal ini dari tepat Bapak Ibu, karena sudah kenal dan belum kenal saya, amin. Insya Allah di mana hari ini, Insya Allah tabarakallah bersyukur sekali, senang bisa sowan untuk mendengar dengan studio dalam rangka silaturahmi, dan semoga yang hadir ini diberikan hati yang lapang, rezeki yang gampang. Makanya kalau berarah sama sendiri, balik. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Amin. Rezekinya gampang. Amin. Kakak paringi sehat walafiat. Amin. Anak turun
solih-solihah sae. Keluarga ayam tentrem. Panjang umur. Sampai saya ketahui. Kok doang ya? Bu, kalau diminta umur panjang, masa ini Bu? Iya, kok 90? Saat ini 80 berarti 10 tahun guys. Oke Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan kami mengawali dengan sebuah pantun. Mohon izin Bapak Ibu, ini kan di bahasa Jawa, bahasa Indonesia nih ya? Campur nih. Saya ini bingung. Jadi ada kor senior, kor mini sepuh, ada juga yang anak muda. Gitu. Nanti kalau saya pakai bahasa Jawa, nanti saya khawatir anak-anak muda bukan sami ngertos kan. Ini dasarnya kalau bukan sakit bahasa halus, karena memang bukan aku halus. Jadi pokoknya ini sampai capek. Tapi yang berbahagia, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Tumbas sendal wonten Kartosuro. Pantun mau sih pantun. Rusak seneng kula mau kuwi gitu pantun kok ya Allah. Ora boten pantun boten malam gitu. Mohon izin. Tumbas sendal wonten Kartosuro. Salah iki ya Allah. Saya balik. Tumbas sendal wonten Kartosuro. Momen halal bihalal mugi Bapak Ibu paring pangapura. Wonten perlu. Ini saya kalau siapkan terus bilang begini. Bapak Ibu, akhirnya halal bihalal ini menjadi salah satu tradisi kreasi budaya yang ada di Indonesia dan dimiliki seluruh rakyat Indonesia. Jadi nek ditelusuri dan yang halal bihalal itu kan dari bahasa Arab. Jadi pun gitu. Tapi begitu beberapa kali kami ke Arab nih Bapak Ibu, kami tidak mengenal nomor ini tradisi ini. Di sini ada nggak halal bihalal? Betul ya? Tapi kami menemukan Bapak Ibu. Waktu itu kami jalan-jalan di pasar kurma. Di pasar kurma mereka, kami tanya kepada ini kurma itu, Azwa, Sefari, Tunisia, segala macam. Halal? Wah, saya bilang halal. Kata penjualnya halal. Artinya apa? Boleh dimakan. Halal. Kok pasar misi. Wah, enggak jumlah sekilo yang mau itu. Akhirnya bukan situ tumbas. Harus apa? Halal. Pangan. Sekilo tak itu. Maka Bapak Ibu, ini sehingga budaya apa namanya istilah atau bahasa ini sesuai dengan kesepakatan. Ini betul Bapak Ibu? Sesuai dengan kesepakatan daerah tersebut. Satu contoh, bahasa Indonesianya apa? Apa gitu? Apa itu bahasa Indonesia? Bahasa Jawa ini apa? Apa? Bahasa Betawinya? Ape. Bahasa Padangnya? Apo. Sing boten kompak sungguh. Naon? Apa? Opo? Ape? Apo? Naon? Bahasa kompak bahasa naon itu mampu itu. Oh ini. Sehingga bahasa mereka Bapak Ibu kesepakatan dari daerah tersebut dan sehingga halal bihalal hari ini Bapak Ibu ini menjadi salah satu tradisi di mana ini di bulan Syawal ini dalam kalender Hijriah ya, setelah kemarin umat Islam menjalankan puasa Idul Fitri dan ini rangkaian tradisi yang sehingga Bapak Ibu kita yang selama ini mengalami ada salah kata, salah sikap mereka bisa saling membuka hati, membuka diri untuk saling memaafkan. Walaupun pangapunten, pertanyaannya, apakah memaafkan itu harus menunggu Lebaran, Bapak Ibu? Tidak. Bapak Ibu yang berbahagia, kemarin baru saja kami belajar banyak hal. Waktu Lebaran mereka biasa kita kumpul ya Bapak Ibu, biasa kumpul keluarga besar segala macam. Kami mengajak anak kami untuk bagaimana kumpul soal baik, soal Pak D, Bu D. Ini satu pertanyaan dari anak kami yang kami nggak bisa jawab. Kenapa? Karena di waktu itu saya ajak anak kami Bapak itu datang ke tempatnya Simbah, salim, sowan, minta maaf. Pak D, Bu D segala macam. Begitu perjalanan pulang,
si anak kami yang nomor 3 mereka tanya seperti ini. Loh, berarti si ngajak sopo gitu. Abi, Ada apa nak? aku tadi saling sama kamu. Pintar. Terus aku suruh minta maaf. Minta maaf. Aku salah apa? Gua bingung Bapak Ibu. Aku salah apa? Padahal ketemu kakung itu belum tentu kalau setiap bulan atau setiap setiap tahun belum tentu ya. Suruh minta maaf. Gitu. Saya nggak habis pikir. Saya kok hati aneh gitu kan. Suruh minta maaf lah. Aku salah apa gitu. Terus pokoknya saling. Sehingga dari situ Bapak Ibu yang berbahagia, kami sampaikan, kami ceritakan bagaimana halal bihalal momentum ini nak, dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu dari situ akhirnya saya belajar obrolan antar anak-anak di momen hari raya Lebaran. Itu kan? Obrolan anak-anak, obrolan orang tua, obrolan remaja, kira-kira sama atau beda Bapak Ibu? Obrolan anak-anak biasanya. Saya izin tanya gitu. Mas. Nah itu, iya. Mas siapa namanya? Pintar sini nak, hebat. Iya. Namanya siapa? Mas JJ. Kelas berapa kamu? Kemarin dapat pitra enggak? Berapa? Nanti dekat mama. Seneng nggak dapat pitra? Hebat. Kamu bisa bahasa Jawa nggak? 1 sampai 10 bahasa Jawa bisa? Coba. Boleh kasih tulisan Bapak Ibu? Boleh pulang. Ngoseng. Sekarang pakai bahasa Jawa halus. Tunggal kalih bisa? Yuk ikuti. Tunggal kalih 3 kawan gangsal 6 7 8 9 sedoso. Tos dulu. Iya, boleh pulang. Dapat hadiah. Wah, kasih teman aja yang meriah Bapak Ibu. Wah, ini. Saling atur nuwun. Sering-sering ya Pak. Wah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, obrolan anak-anak biasanya seputar apa? Pitra. Buat apa dan sebagainya. Begitu sudah naik usia 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, obrolannya apa? Sekolah, dolan, dan sebagainya. Tapi begitu sudah usia 25, 30, ya, obrolan sudah beda lagi, ya, betul? Sudah apa? Wah, sudah nikah atau belum? Kerja di mana? Lanjut usia 30, 40, anakmu saiki pino. Sampai kemudian sudah 50-an kan biasanya obrolan apa? Ya Allah. Tapi lagi cerita Bapak Ibu. Begitu usia kita sudah 60, 70 tahun, obrolannya sudah beda. Nah, nanti pun soalnya apa ini? Wes entek. Aku kira-kira saya sopo ya. Masya Allah. Sudah beda cerita Bapak Ibu. Sehingga di situ kita belajar kalau pengennya manusia, Bapak Ibu, pengennya manusia. Sakit itu apa yang kita inginkan terwujud semua, betul Bapak Ibu? Apa yang kita rencanakan semua terlaksana, betul? Pengennya manusia. Pengen ini nek iso yo golek duit apa? Duitnya akeh terus. Betul Bapak-bapak? Kalau nyari uang, nyari rezeki, kira-kira yang dicari banyaknya atau berkahnya, Bapak? Halo. Ini bapak-bapak lihat, ibu-ibu tenang, Bu. Bapak ketika bekerja yang dicari banyaknya, nopo berkahnya, Pak? Banyaknya.
Ganti pertanyaan. Suge, loro-loronen, kalian sehat tapi marah, timun di? Suge sehat. Suge? Iya. Betul enak loh. Balik. Suge, loro-loronen, sehat tapi marah, timun di? Sehat. Ibu-ibu betul milih, bapak-bapak pinter. Suge, sehat, Allahumma. Amin. Ya Allah. Tapi saya setuju Bapak Ibu. Kalau kita bicara rezeki menikah, yo syukur-syukur banyak tuh berkah. Ketika disuruh milih Bapak Ibu, gaji 10 juta sebulan, tapi keluarga itu ya Allah ayat tentrem, anak-anak ya kadang-kadang gampang, awak sehat. Kalian gaji sebulan 2 juta, tapi keluarga berdino ribu, anak-anak kadang-kadang kok kayak milih 10 juta. Mending 10 juta tapi keluarga jadi pada ya Allah, oleh karena itu Bapak Ibu, nominal itu bukan jadi ukuran. Mending apa? Sing kathah tur niku pengine. Sampai kemudian Bapak Ibu yang namanya berkeluarga. Niku pengine apa? Rukun terus, betul Bapak Ibu? Rukun terus. Tapi mohon maaf, ini mohon izin disclaimer ya. Ini saya membacakan satu kalimat indah firman Tuhan ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan satu ayat yang begitu indah. Apakah kalian mengira wahai manusia bahwa sekalian akan masuk surga? Apakah kalian mengira wahai manusia kalian akan berhasil, bahagia, sukses? Padahal kalian belum diuji. Ini pertanyaan menarik Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Kenapa? Karena ujian itu mungkin datang atau pasti datang Bapak Ibu? Pasti datang. Pasti datang. Satu contoh ya, di mana Bapak Ibu yang berbahagia kalau kita bicara, jangankan bicara apa namanya, kita bermasyarakat ya, tetangga dan sebagainya gitu, mungkin bisa jadi lebih luas. Kita dalam rumah tangga kita misalnya, satu contoh, ini selama berumah tangga, kalau kami izin menceritakan Bapak Ibu, nek pengennya punya istri ataupun punya pasangan mereka, nek sempat pengennya itu bahagia terus, betul Bapak Ibu? Tapi mohon maaf, ini kalau izin tanya ke ibu-ibu dia, Bu, jadi kan bersani bapak-bapak ini pun menyenangkan, nopo nganyelki Bu? Oh tergantung, tanggal tua nopo tanggal tua. Ya Allah, ternyata ibu sami mau ya Allah ya teman. Bu, minta ngapunten Bu. Kita hari ini para suami menantikan momentum lebaran ini. Kenapa? Karena di momentum lebaran ini ada satu tradisi di mana kita akan sungkem kepada para suami. Izin ya, Bu. Wonten ing dinten riyadi menika kula ngaturaken sugeng riyadi dari lubuk hati yang paling dalam, kami mohon maaf ngaku salah yang sebesar-besarnya. Ya Bu nggih. Masyaallah. Bapak-bapak dalam hati yang yes. Kenapa? Yang pangapunten izin tangan Bapak Ibu. Biasanya kalau di rumah nih Pak, yang sering berbuat salah, bapak-bapak maupun ibu-ibu, sekali lagi tanya, kalau di rumah biasanya yang sering berbuat salah mereka bapak-bapak maupun ibu-ibu? Nah, iya Pak. Ganti pertanyaan. Biasanya yang sering minta maaf ibu-ibu atau bapak-bapak? Ya Allah, jadi mau sing salah bapak, sing minta maaf sama ibu-ibu, iya ceritanya kayak ya Allah. Ini kalau tanggutin, salah satu anak lagi, ini biar validasi. Siapa lagi yang mau maju siapa? Ada yang mau maju? Oke gini, misalnya yang baju biru sini kan? Kita, oh enggak berani. Mas Denis, sini. Yuk sini.
Saya mau tanya. Sudah benar kan? Mas Denis kelas berapa sekarang? Kelas 5. Semuanya di mana? Mantap. Gitu. Mas Denis izin ini. Ini kan apa sama aku kayak gini. Biasanya yang di rumah yang sering marah bapak atau ibu? Ibu. Orang itu bapak atau ibu? Kakak. Bapak ibu yang mana? Ini ibu baik. Sering marah-marah? Itu. Oke, patut itu. Tapi kakak ya. Kakak marahin kamu itu karena benci atau karena sayang? Tiba-tiba habis ini ya tanya, kak, kamu itu sudah benci sama aku atau sayang sama aku atau enggak? Aku apa adikmu loh, gitu ya? Siap? Oke, insyaallah. Nih, Bapak Fitra. Buka permataan, berulang. Bagi Bapak Ibu yang berbahagia, dan Pak Ibu momen lebaran itu, begitu Ibu sungkem kepada Bapak, langsung dalam hati Bapak bilang, yes. Kenapa? Akhirnya ibu-ibu ngaku salah. Seneng mau betul Bapak? Wah, tapi mohon maaf Bapak itu belum selesai. Ibu-ibu masih ada lanjutannya. Kalau salah ini gorong-gorong jenengan apa? Ya Allah. Ini cara bal-balan namanya serangan balik gitu. Ya Allah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, inilah saat kita merindukan sebuah impian, saat kita pengen melancarkan sesuatu, pengennya berhasil, pengennya sukses, lancar. Gitu terus Bapak Ibu. Dan kita pengen keluarga bahagia. Tapi Allah tadi, firman Allah tadi menyampaikan, kalau kita pengen meraih sesuatu yang membahagiakan, pasti akan ada ujian. Termasuk mohon izin, ini kalau boleh saya cerita Bapak Ibu. Ini cerita pribadi dan semoga ini ada hikmahnya. Kami tinggal di satu perumahan namanya perumahan Baituna. Rumah kami kecil Bapak Ibu, cuma sekitar 70 meter persegi. Maka mohon izin, karena kecil mereka sehingga tata rumah itu boleh ke ruang tamu, ini kandil keluarga, ini dapur, ini jemuran. Kadang di waktu itu kami belajar yang namanya berumah tangga mereka kadang kok keriwian, kalau orang Jawa bilang keriwian jadi gerojokan. Hal-hal yang kecil kemudian membesar. Disitulah kemudian kami belajar Bapak Ibu. Belajar apa? Karena rumahnya kecil akhirnya ngomong terus pokoknya termasuk nih begitu pagi hari itu anak kami kecil-kecil ya. Terutama nih ibu-ibu yang pengalaman nih. Bu, kalau pagi hari putra ini jenengan kadang itu riwah maupun repot Bu. Riwah ya repot Mas. Maka begitu juga dengan istri kami. Kalau nyawang itu mulai dari masak, ngodusi, ngalini segala macam. Saya nyawang saya betul tegel Pak. Bu, karena betul tegel, pulau betul nyawang. Betul dilo betul. Sehingga setiap pagi kita bagi tugas. Istri yang bangunin anak, mandiin, siap-siap sekolah, nyarapi, masak segala macam. Maka bagian saya itu apa? Bagian umbah-umbah, nyuci. Bagian nyuci, jemur dan seterusnya. Pahala hidup. Bapak Ibu yang berbahagia. Begitu saya di waktu pagi hari itu, saya selesai menjemur. Istri kemudian komentar, di nek jemur itu kok sing rapi, karena rumahnya kecil kok. Jadi nek hangering ngidul sedoyo, ngalor sedoyo. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya laki-laki apa yang hanya berdiri. Jadi bayangkan, wes diwangi cek dilokne. Saya suami langsung muntah kotor. Walah dede. Gimana? Saya pengen jemur kan seperti garing, betul Pak? Boleh bolong. Jemur yang penting
garing. Mereka cek disauni. Wah, ya mboten wonten. Nek disamakan yo penak. Rapi. Wah, kula sauni mulai. Wah, lanang kok pajake ngoten. Wah, jawab ngoten. Masya Allah. Apa yo terus rapi nyawa pengen kesok tekan sore. Ngoten nek. Wah, lanang kok terus yo mah jadi paju. Wah, bang niku kula kapok. Belum dinten mboten 3 hari tidak masak. Wah, sone repot ini. Ya Allah, keringan jadi lucukan. Saya yakin Bapak Ibu panjenengan juga pernah mengalami masa-masa di mana ada hal-hal kecil yang kadang menjadi pemicu mungkin konflik rumah tangga dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu yang berbahagia, sesuatu yang kita impikan itu pasti ada ujian. Dan Allah dan Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa, itu pengen lihat bagaimana kita merespon dari masalah-masalah itu. Kenapa? Kalau ujian ini, ujian hidup ini kados nuri, yang bapak-bapak yang suka nge-gym, itu semakin berat bebannya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ototnya semakin kuat, awal mula 1 kilo, kuat. Kemudian 2 kilo, kuat meneh. 5 kilo, kuat meneh. Sehingga masalah-masalah yang dihadapkan pada diri kita itu Allah nggak bisa. Allah memang sengaja menghadirkan ujian-ujian itu agar apa? Agar hati kita semakin kuat, pundak kita semakin kokoh dengan segala ujian. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ingat dalam rumah tangga, saya yakin panjenengan lebih banyak akan asam garam kehidupan. Kadang-kala juga anak Bapak Ibu yang berbahagia, anak menikah yang nyenengke apa nyenengke Bapak Ibu? Halo. Putrane jenengan itu nyenengke apa nganyoke? Nyenengke, alhamdulillah. Ibu-ibu nyenengke. Kalau tak dari tangan Bu, bapak-bapak tenang ya Pak. Bu, kalau jenengan nimbali putra, itu biasanya 1 kali, 2 kali, atau 3 kali? 5 kali. 5 kali loh. Agak mirip loh. Nimbali. Biasanya panggilan pertama, panggilan kedua itu nadanya naik atau turun? Naik. Oh, turun saya. Mas, ngoten. Panggilan kedua, niku sampai ketiga, kok dereng budal. Niku naik apa turun nadanya? Hilang. Ibu solihahnya nih, semoga kalem nggak. Terus begitu gak moro-moro dongake, muga-muga. Waduh, bocah mandanane anak sopo lho, malah anak sopo. Dan anak dhewe sopo. Bapak Ibu yang berbahagia, inilah ujian-ujian yang memang menghadirkan berupa pasangan, anak dan sebagainya. Sampai kemudian Bapak Ibu, kita hari ini berumah tangga, tinggal di satu lingkungan, RT, RW, RT sekarang ini apa? Tetangga. Rukun tetangga, RW, rukun warga. Harapannya dia rukun. Tapi pangapunten, selama panjenengan hidup di RT 04 RW 23 ini, pengennya punya tetangga yang baik semua. Sepakat Bapak Ibu? Tapi yang terjadi, kira-kira apakah semua tetangga itu apian? Mboten cepet banget itu. Ya Allah, Masya Allah. Kadang kalau biarlah ini kan mengajarkan kita bagaimana kita itu bisa apik jowo, apik jero, lahir batin, gitu ya. Sehingga bagaimana yang baik itu tidak hanya tampaknya saja, tapi juga dalamnya. Ya, begitu punya tetangga, omahe apik, wagung magrom, alhamdulillah. Begitu masuk, nuwun Bapak Ibu, monggo pinarak, wah dipinarake. Begitu masuk, itu dipersilahkan. Monggo Pak, ini didahar. Didahar itu kok toplesan ya kok. Niku janten mulak balik kok. Opane didahar, mosok ya
karo ngene. Jadi isolasi nih lho. Wah, rapi enak banget lho. Belum sampai di situ, tanggapannya ngomong. Monggo, iku tidak panganan larang. Ya, durung karuan jenenge iso tumbas. Oh, monggo tidak. Bapak Ibu kita kolu ngomong. Omah apa lho? Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi kalau bisa ape jobo, ape seru. Tetangga. Saya kemarin kami Bapak Ibu yang berbahagia beberapa yang lalu baru saja ngomong mau mediasi. Mediasi nomor tetangga yang setahun itu tidak sopo aruh, tidak saling menyapa. Kami pikir waktu itu wah ini urusannya urusan gede. Begitu kita mediasi Pak, sebenarnya ada masalah apa? Waktu itu Bapak Ibu yang berbahagia, si Bapak A kita tanya, Pak sebenarnya ada apa Pak? Beliau yang marah besar kepada Bapak B. Kami tanya waktu itu, Pak, sebenarnya ada masalah apa ya? Loh kok Mas? Tahun ini, wah ternyata sudah keinget 1 tahun ya lalu. Saya tuh ngetik di kalau di sini ada grup WA Paguyuban ada nggak? Grup WA RT nomor. Bahwa itu saya tuh ngetik kan. Saya ngetik selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin atas nama keluarga Bapak ini. Mas tak kirim. Gak kok terima itu dihapus kali Bapak kain. Dihapus kan pencet. Oh, begitu kami tabayunkan, kami klarifikasi, Bapak B bilang apa? Nggak bentuk semua kalau pencet sampai HP ini penuh tak resiki untuk malah ngapur iman. Goro-goro niku ternyata Bapak B. Sampai si Bapak A tadi bilang ngomong, tite, ono, tite ono. Jadi godong bakal, muek, jadi baju bakal, nyamuk. Jadi duit. Sampai kemudian waktu papasan itu Bapak Ibu. Paribasan jalan kecil. Wah, ini lewat ini aku boleh jalan Rio kan. Sampai sedendam itu. Begitu kita tabayunkan, klarifikasi akhirnya selesai. Oh, jenengan belum sengaja tuh Pak Impon. Terus akhirnya yang ini tadi yang tidak sengaja minta maaf dan akhirnya memaafkan. Bapak Ibu yang berbahagia, di momentum halal bihalal ini ada dua peluang antara kita meminta maaf dan memberi maaf. Maka tradisi di Jawa ini khususnya halal bihalal ini tidak lepas yang namanya kupat, betul? Kupat ini mempunyai satu simbol yang luar biasa Bapak Ibu. Kupat itu artinya aku lepas. Bandung di Sumber ada Pak. Kupat itu ada ya? Lontong. Oke. Kupat. Kalau orang-orang dulu itu punya apa ya? Ketika membuat sebuah hal, membuat sebuah acara itu mesti banyak pesan-pesan di balik itu semua. Kupat itu artinya apa? Ngaku lepas, ngaku salah. Jadi kan kupat dulu. Kupat. Wah ada. Minimal ada gambarnya. Berarti yang halal bihalal ini pun sah. Kupat ngaku, lepas ngaku, bersama. Kupat dari ada santen. Menawi lepas dewan pangan, punten kita. Kupat yang santen belum lengkap kalau belum ada. Kulit sapi krecek. Krecek ini Pas. Gitu. Krecek berarti kulit. Kali irisan hati. Krecek itu artinya lahir. Hati menika batin. Mohon maaf lahir batin. Belum selesai. Kalau sudah ada kupat, santen, krecek, hati, harus ada wedan. Wedan ini apa? Ngawe, kadang. Harus menyambung silaturahmi, harus nyambung persaudaraan, nyambung paseduluran. Belum sampai situ, harus ada yang namanya kerupuk. Kerupuk itu artinya
kerukunan yang harus dipupuk. Ini kajian gue dengan. Karena saya itu Bapak Ibu, kalau kita menyadari lagi, kalau kita flashback lagi, Allah itu Tuhan yang Maha Esa itu nggak iseng mempersaudarakan kita, mempertemukan kita di RT 03 RT 04 RW 23 yang mungkin ada yang baru di sini itu 5 tahun, ada yang 10 tahun, bahkan yang paling lama berapa tahun Bapak Ibu? Yang paling lama tinggal di RT sini 40 tahun Mbak. Gila 87. 87, saya lahir 86. Waduh, kurang lebih 39-40 tahun ya, luar biasa. Itu boleh berbekas nih Pak. Luar biasa ya. Maka Bapak Ibu, hari ini Allah pertemukan kita sebagai tetangga. Dan saya yakin dari keseharian kita yang mohon maaf kadang mungkin ada gesekan, ada khilaf, ada salahnya. Maka momentum inilah yang kemudian kita mencoba untuk bareng-bareng. Pilihannya adalah memaafkan atau minta maaf. Bu, minta maaf kalian memaafkan apa pundi Bu? Memaafkan. Saestu. Kalau minta maaf berarti memang salah. Bapak-bapak kita bisa Bu. Tenang mawon dan kita legowo minta maaf walaupun kadang nggak salah juga gitu. Insya Allah. Tapi betul yang lebih berat adalah memaafkan. Kadang memaafkan itu ya Allah rasanya kata ibu-ibu aku bisa memaafkan tapi tak mungkin untuk melupakan. Iya. Maka Bapak Ibu berbahagia, ini kita hari ini kita sedang bicara hati. Bukan hanya bicara rutinan setiap tahun adanya halal bihalal boten, tapi bicara hati. Bagaimana yang mungkin gesekan-gesekan yang selama ini pernah terjadi. Niku kalau kita tidak berusaha kita lepas Bapak Ibu, niku akan jadi beban hidup kemana-mana dibawa. Sehingga kalau ya Allah, itu abot menol gitu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi hidup kita akan semakin berat karena ada kesalahan orang lain yang kita bawa kemana-mana. Kita ketemu orang anyar, ketemu orang anyar, tonggone, mohon maaf, tetangga beli mobil baru, Aduh panas. kita masuk angin. Ada yang seperti itu? Ya Allah, aku ki jane yo ngerti lho. Kayak delok pakai mobilnya. Aku yo iso lho jan. Yo iso. Kayak ngomongnya, didit, kayak mesti kreditan. Oh, gitu. Kok ditungake sih? Apik kan nggih. Syukur-syukur suatu saat iso nyilih penumpang minimal ngoten. Masyaallah. Ngomong aku jadi iso nyumurah kan didit to. Maka Bapak Ibu saestu. Sampai kemudian izin kami melengkapi ini semua dengan satu kalimat yang indah, satu cerita yang indah dari izin Nabi Muhammad SAW. Waktu itu beliau kumpul bersama para sahabatnya, kumpul-kumpul seperti ini. Beliau menyampaikan, wahai para sahabatku, anta daruna manil muflis. Apakah kalian tahu, wahai manusia, wahai sahabat-sahabatku, siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Ditanya seperti itu, para sahabat Nabi bilang, wahai Rasulullah, orang yang muflis itu orang yang bangkrut menurut kami, mereka yang dagang kapusan, mereka yang dagang tubruk, nggak laku sehingga busuk dan sebagainya. Ini kan ukuran jawaban manusia pada umumnya. Tapi menarik Bapak Ibu, mohon maaf. Ketika dijawab seperti itu, Nabi bilang apa? Bukan itu yang aku maksud. Bangkrut yang aku maksud adalah suatu ketika kita pulang kembali kepada Allah, membawa banyak kebaikan. Ibu-ibu gadah pahala sholat, pahala ngaji, pahala sedekah, pahala segala macam. Bapak-bapak pun juga seperti itu. Begitu mau masuk surga, belum di belakang ini, Bu, di belakang ini ada orang-orang yang menuntut. Ya Allah, saya tidak terima kalau dia masuk surga. Dulu ketika di dunia dia pernah
mendolimi saya, pernah nyakitin saya, pernah memfitnah saya. Oh nggak terima ya Allah. Akhirnya Allah, kebaikan yang dia bawa tadi dioper kepada orang tadi yang didolimi. Oh, 1, manfaatnya 2, 3, 4. Oh, saking banyaknya apa yang terjadi kebaikan yang banyak tadi habis. Sehingga begitu selesai, mohon maaf, begitu pahalanya habis tadi, sedangkan orang yang ngutip itu masih ngantri. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya Allah, saya masih tidak terima dulu di dunia gini. Akhirnya dosa orang tadi digeser kepada orang yang tadi Allah. Sehingga dia ketemu dengan Allah itu habis-habisan entek. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang berbahagia, di kesempatan malam hari ini izin dari hadis ini tadi kita belajar tidak cukup hanya hubungan kita dengan Allah, tidak cukup hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada hak-hak sesama yang harus kita selesaikan sebelum kita meninggal. Apa itu? Kesalahan, hutang, minta maaf dan sebagainya. Sehingga saat kita berdosa kepada Allah, kepada Tuhan, kita istighfar, tobat, bisa. Tapi kalau kita yang benar punya salah dengan sesama, repot caranya. Bagaimana caranya agar kita bisa minta maaf? Pun orang yang dibuat salah pun juga harus berusaha memberi maaf. Siap Bapak Ibu kira-kira? Sehingga di kesempatan malam hari ini mohon izin. Hari ini kita hadir di sini bukan hanya sebatas tradisi tawuran Bapak Ibu, tapi benar-benar tadi ikrar sampun, sambutan sampun dari Pak RT sampun, goalnya sama, yaitu untuk bisa melapangkan hati, melapangkan dada, untuk bisa minta maaf dan memberikan maaf. Sehingga keluarga besar RT 04 RW 23 ini rukun ayam tentrem Allah. Siap Bapak Ibu mewujudkan RT ini yang jadi lingkungan yang baik? Siap Bapak Ibu? Yang siap saya minta tolong tangan kanannya diangkat ya kan, kita izin. Ini terapi stroke. Yang angkat tangan saya doakan semoga rezekinya luas, umurnya panjang, sehat lahir batin, digerak-gerakan. Ini terapi stroke nih, Masya Allah. Gerak-gerakan ke depan, ke atas, pegang pundak sebelah kanannya. Makbulnya. Nah, pokok alon-alon saya kodok, betul ya? Nah, pokok alon-alon saya kodok, izin ya. Pak, Bu. Jadi siap memaafkan gitu ya. Pak, Bu. Hari ini saya bahagia. Punya tetangga, punya saudara seperti panjenengan. Saya tahu jenengan orang baik. Saya tahu jenengan punya masalah. Tenang saja, itu pasti jenengan. Pak, Bu, hari ini hari Lebaran, halal jalan dari hati yang paling dalam. Saya mohon maaf lahir batin, tolong dimaafkan ya. Kalau saya salah, tolong dimaafkan. Kalau saya malas, disemangati. Kalau saya lupa, diingatkan. Rukun ayam tentrem, sukses, yes. Ini sudah ikrarkan Bapak Ibu dari hati yang paling dalam agar ngomong rendahkan hati, perkuat persaudaraan, gak lepas dari ujian. Dan ujian inilah yang harus kita lewati sehingga benar-benar hari ini 5 tahun, 10 tahun sampai anak turun nanti kita bisa rukun ayam dan berkahwin. Amin.
Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Semoga ada bermanfaatnya. Doakan kami agar bisa istiqomah, doakan kami agar bisa lulus ujian di setiap episode kehidupan ini dan berkah selalu untuk kita semuanya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk memberikan doa Ustaz. Izin Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita, untuk khusus yang Muslim bisa ikut mengaminkan, dan bagi yang Muslim bisa doa sesuai dengan agama dan budaya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran wa mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabbal alamin. Malam hari dan berkumpul di tempat yang baik ini Allah, bersama Bapak Ibu kami, bersama saudara-saudara kami yang ada di keluarga besar RT 04 RW 23 Matusama ini ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami menyaksikan beliau semua ini adalah orang-orang yang baik. Dekatkanlah dengan orang-orang yang baik, kumpulkan bersama orang-orang yang baik, dan hadirkan lingkungan yang baik dalam kehidupannya. Ya Allah ya Rabbal alamin, kami berterima kasih ya Allah, saat kami masih bergelimang dengan dosa, saat kami masih sering bermaksiat, Engkau izinkan kami berbuat baik, Engkau izinkan kami bertemu dengan orang-orang baik yang mengingatkan kami dalam kebaikan. Ya Allah ya Rabbal alamin, kami sadar betul ya Allah, pernah sering melakukan kesalahan. Ya Allah ya Rabbal alamin, izinkan lisan kami ini untuk mudah meminta maaf. Dan kami sadar betul ya Allah, betapa banyak orang-orang yang pernah menyakiti kami. Hari ini kami sadar betul ya Allah, kami lepaskan itu semua, kami ikhlaskan itu semua ya Allah. Kami ingin bahagia lahir batin ya Allah. Ya Allah ya Rabbal alamin, khusus Bapak Ibu yang hadir di semua dan keluarganya ya Allah, jadikanlah keluarga yang bahagia sehidup di surga. Jadikanlah anaknya menjadi anak-anak yang baik, karuniakan rezeki yang halal, barokah, melimpah ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dalam ketaatan dan kemanfaatan. Karuniakan kesehatan lahir dan batin, dan akhir usia kami dengan husnul khatimah dengan jannah yang melimpah. Ya Allah ya Rabbal alamin, hari ini Engkau pertemukan kami di dunia, maka izinkan kami nanti bertetangga di surga dalam keadaan Engkau ridha kepada kami, dalam keadaan nanti sayang kepada kami, dan kami bahagia berkumpul bersama orang-orang yang kami cintai. Ya Allah ya Rabbal alamin, wabil khusus anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami hari ini sudah kami bekali sebaik mungkin, tapi kami sadar betul ya Allah akan berpisah dengan mereka. Ya Allah ya Rabbal alamin, izinkan persaudaraan di lingkungan RT 04 RW 23 ini yang akan kami wariskan kepada anak keturunan, sehingga mereka terjaga dalam lingkungan yang baik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran atas tausiah yang telah diberikan oleh kami semua Ustaz Abdul Hamid, dan insya Allah ini akan sangat bermanfaat. Adik-adik semua dan Bapak Ibu yang hadir di sini masih semangat ya? Kalau ngantuk dibanding dulu. Ini masih ada hidangan yang disajikan dari penyelenggara. Juga masih ada door prize menarik ya, yang sebentar lagi akan diundi oleh Mas Rizal. Ya. Monggo Mas Rizal sambil mengundi dan membagi door prize. Hidangan juga disajikan. Monggo yang sudah